Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua dimanapun kita berada. Sebelum kita mengawali atau melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 27 Maret 2021, marilah kita sejenak mendengarkan renungan pagi sebagai renungan harian bagi kita. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk hari ini edisi hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 tertulis di kitab Matius pasal 18 ayat 15. Demikian dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat perkembangan fenomena yang terjadi di masa kini di media massa atau di media sosial, kita bisa menyaksikan banyak orang saling melaporkan, saling membuat pengaduan atas kesilapan perkataan, atas kesalahan atau atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Mereka membuat laporan-laporan pengaduan, membuat laporan-laporan atas ucapan-ucapan yang silap, yang tidak sesuai dengan apa yang sebaiknya, sehingga hubungan-hubungan semakin rusak dan semakin tidak baik. Ada kelompok satu mengadukan kelompok yang lain atas tindakannya yang melanggar hukum, atau orang tertentu melaporkan orang lain atas ucapannya, atas perkataannya yang tidak sesuai. Nah, yang terjadi adalah pengadilan kita penuh dengan pengadilan-pengadilan yang saling menjatuhkan, saling menyerang, dan saling mempermalukan. Dan yang paling parahnya, kita melihat banyak orang yang dengan sengaja mengintip-ngintip atau mencari-cari momentum untuk saling menjatuhkan, saling menyerang, saling mengadukan, dan saling memperkarakan. Nah, ini fenomena yang kita lihat pada masa kini. Tetapi kalau kita memperhatikan dan menghayati firman Tuhan hari ini, sesungguhnya itu sesuatu yang tidak baik. Tentu kita semua bisa punya kesalahan, kita semua bisa suatu hari berdosa atau silap atau mempunyai kekurangan. Dan untuk menjadi sahabat yang baik bukanlah dengan menyerang atau memperkarakan itu, tapi sebaiknya kita menasehati, mengingatkan, dan untuk saling memulihkan kembali hubungan, untuk saling mengembalikan keadaan yang baik. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai saudara buat yang lainnya, ketika kita berhadapan atau melihat saudara kita itu melakukan dosa atau melakukan kesilapan atau melakukan pelanggaran, Tuhan mengatakan sebagai saudara, sebagai sahabat, kita bukan malah menyerang dia, bukan malah mengambil momentum itu untuk menjatuhkan, mempermalukan dia, mengkritik dia atau mengadukan dia, tetapi itu menjumpai dia, mengingatkan dia, dan menasehati dia supaya dia bisa mengenal kekurangan, kesalahan atau pelanggarannya, dan dia meminta maaf atau menyesali segala kesalahan dan perbuatannya, sehingga ada pemulihan kembali, ada perbaikan kembali, dan dia menjadi orang yang terselamatkan. Nah,
inilah yang mau diinginkan oleh Tuhan untuk kita, anak-anak Tuhan, kita lakukan. Kita hadir sebagai sahabat yang memperbaiki keadaan, bukan malah memperuncing keadaan atau memperbesar perkara itu, sehingga saudara atau sahabat atau teman kita itu malah menjadi jatuh atau menjadi semakin menjauh dari hidup dan kehidupan kita. Tapi kita hadir sebagai orang yang mau memperbaiki keadaan, mau memulihkan dia, mau mengingatkan dia, sehingga dia mengenal segala kesalahannya, sehingga dia mengenal segala pelanggarannya, sehingga dia mengenal dosanya dan dia menyesalinya. Karena semua kita bisa mengalami yang namanya berdosa. Semua kita bisa mengalami yang namanya silap atau lupa akan sesuatu yang baik, yang benar. Kita keceplosan, kita bersalah, kita kelewatan di dalam melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu. Nah, kalau kita sudah hadir menjadi sahabat yang menyelamatkan, yang mengingatkan, maka teman kita juga bisa menjadi sahabat kita yang kelak akan mengingatkan kita dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, tidak mempermalukan atau tidak memperbesar perkara yang tidak baik itu. Nah, Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita bagaimana dia memulihkan perbuatan yang tidak benar atau dosa dari sahabatnya, muridnya Petrus. Dia sangat mengetahui bagaimana Petrus menyangkal dia. Tetapi Tuhan tidak mengkritik pelanggarannya itu dengan cara yang tidak baik, dengan mempermalukan Petrus di hadapan yang lain. Tapi dia menyapa Petrus dengan sebuah kalimat yang indah. Apakah engkau mengasihi aku, hai Simon? Dengan kalimat yang lembut, dengan kalimat yang tidak memperkarakan segala kesalahan Petrus, tapi dengan kalimat untuk mengungkapkan atau menggugah kembali kasihnya Petrus. Petrus pun menyadari dan akhirnya dia menyesali dan akhirnya dia berkomitmen untuk kembali memulihkan hubungannya kepada Tuhan dan kembali mau menjadi murid setia Tuhan yang siap mati untuk Tuhan. Itulah sebuah cara yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memperbaiki kesalahan dari Petrus. Kita pun saudara-saudara sebagai sahabat, sebagai teman kepada sesama kita, baiklah kita menggunakan cara yang baik, cara yang santun, cara yang berdaulat, yang sangat beradab ketika mengingatkan teman kita yang bersalah, karena suatu hari pun kita juga bisa bersalah. Sehingga kita menjadi sahabat-sahabat yang menjadi sahabat sejatinya, bukan yang malah menjatuhkan, mempermalukan, atau memperbesar perkaranya. Oleh karena itu saudara-saudara, selamat menjalani hari ini dengan baik dan jadilah sahabat-sahabat yang baik kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk saling mengingatkan di setiap kesalahan, dosa dan pelanggaran kami. Menjadi sahabat yang baik bagi teman kami yang memulihkan dia dalam segala kekurangan dan keberdosaannya, sebagaimana kami juga berharap sahabat-sahabat kami juga boleh menjadi sahabat yang baik untuk dapat mengingatkan dan memulihkan kami untuk setiap segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga terciptalah hubungan yang baik, sehingga terciptalah keakraban dan terciptalah persahabatan yang sejati dimanapun kami berkegiatan, beraktivitas di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapak, berkati segala pekerjaan kami, berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini, dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itu yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkegiatan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat selalu. Amin. Horas.